Bab 2057 membakar satu abu di bulan bintang raja selama bertahun-tahun adalah pertama kalinya bertemu dengan pria dengan prestasi rendah seperti itu, tidak takut pada diri mereka sendiri, dan bahkan mengancam diri mereka sendiri. Ini membuat Wo Yihui marah. Wah, aku sudah memiliki kaisar abadi bintang 9 dan negeri dongeng, apakah kamu tidak takut membunuhmu ketika aku marah? Bukankah aku mengatakan itu? Cepat dan tunjukkan kemampuan Anda. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, kamu hanya akan diperbaiki olehku. Pembakaran satu abu mendengar kata-kata Lin Tian, di dalam hati marah, masih menatap Lin Tian, benar-benar tidak tahu tentang hidup dan mati. Setelah itu, targetnya adalah Lin Tian, dan targetnya berkali-kali lebih besar dari sebelumnya. Wah, kali ini kupikir kamu bisa membawanya, membakar amarah abu-abu untuk menunggu. Dan Lin Tian tak berdaya menggelengkan kepalanya, jika kamu terus menggunakan metode hantu atau jiwa, itu tidak berguna. Membakar satu abu tidak percaya, dia langsung mengenai jiwa abadi Lin Tian. Tapi Lin Tian sangat tenang, dia bahkan menertawakan abu yang terbakar. Aku berkata, jangan gunakan teknik jiwa atau teknik hantu, itu tidak berguna. Abu yang terbakar tiba-tiba mulai sedikit tertekan, jadi dia beralih ke metode abadi, dan metode abadi mengenai tubuh emas satu persatu, dan ada retakan di tubuh emas. Lin Tian sangat puas dan berkata, kamu hanya bisa membunuhku jika kamu menghancurkan tubuh emasku, atau kamu tidak akan membunuhku. Lihat cara sombong abu terbakar yang menjanjikan. Nak, kamu bisa menonton? Tunggu aku langsung menghancurkan tubuh emasmu, membuatmu siange. Ayo, jangan hanya mengatakannya. Lin Tian menertawakan abu yang terbakar ini. Bakar abu untuk mulai mengumpulkan kekuatan, minum obat dan pada saat yang sama, kemudian kekuatannya mulai meningkat secara diam-diam, hati lebih membenci. Nak, aku akan membiarkanmu hidup seperti kematian nanti. Semua orang dalam kegelapan berpikir bahwa membakar satu abu dapat membunuh Lin Tian. Lagi pula, membakar satu abu memiliki dua fairway, cukup untuk membunuh Lin Tian. Siapa yang tahu bahwa membakar cahaya abu-abu memiliki momentum, tetapi kerusakan pada tubuh Lin Tian bahkan tidak sepersepuluh dari tubuh emasnya retak. Ini mengecewakan Lin Tian. Kapan kamu bisa menghancurkan tubuh emasku jika kamu terus seperti ini? Kamu, tunggu, dia tergagap selesai berkata. Abu yang terbakar ini sedang mencari cara untuk mengumpulkan kekuatan lagi, dan Mu Qing menatap Mu Xiao dengan aneh. Ayah, apakah dia akan baik-baik saja? Mu Xiao telah melihat kengerian Lin Tian, jadi dia berkata, jangan khawatir, itu akan baik-baik saja. Pedang biru abadi juga berkata, tunggu dan lihat permainan yang bagus. Tetapi orang-orang di setiap keluarga menaruh harapan terakhir mereka pada tubuh abu yang terbakar ini. Setelah membakar abu untuk waktu yang lama dan menggunakan semua hal tambahan, mereka dapat kembali sadar, dan kemudian memukul dengan satu tangan. Tujuannya adalah Lin Tian. Lin Tian berdiri di sana dan membiarkan telapak tangannya memukulnya secara langsung, tetapi tubuh emas itu retak sepertiga dan berhenti lagi. Lin Tian Xiao berkata, ya, pertahankan tren ini, dan itu akan segera dipatahkan. Saya ingin membakar Yihui, tetapi telapak tangan itu barusan telah menghabiskan banyak kekuatannya, membuatnya tidak bisa mencoba lagi. Dia bisa on kamu menatap Lin Tian dengan aneh, kamu. Ketika Lin Tian melihatnya seperti ini, dia bertanya-tanya, mengapa, tidak mau? Ini adalah upaya terakhirku, membakar gas abu untuk menggigit gigi, Lin Tian dengan cara yang tak berdaya, katakan begitu, kamu tidak bisa memukul seperti serangan itu lagi. Omong kosong, jika aku melakukannya, aku akan membunuhmu seperti orang gila, membakar cara abu-abu tertekan, dan Lin Tian menghela nafas, itu tidak menarik. Setelah itu, Lin Tian muncul secara terpisah dan menamparnya, tetapi abu yang terbakar membuatnya takut untuk melarikan diri, dan jalan napas berkata, tunggu, nak, aku akan membunuhmu. Kemudian abu yang terbakar pergi, dan Mu Qing bersorak gembira. Mu Xiao bahkan lebih bersemangat dan berterima kasih kepada Lin Tian, terima kasih banyak, Tuan Lin. Sama-sama. Jika aku berjanji padamu, aku akan melakukannya. Lin Tian menertawakannya, tetapi Mu Xiao sangat senang. Adapun Lin Tian, dia melihat sekeliling. Jika kamu ingin hidup, keluarlah. Orang-orang ini takut untuk keluar satu demi satu, dan Lin Tian menertawakan mereka. Jangan bergerak. Orang-orang penasaran dengan apa yang akan dilakukan Lin Tian. Pada saat ini, Raja Hantu keluar dan berjalan melewati orang-orang ini satu persatu. Segera mereka dikendalikan satu persatu, dan kemudian mereka tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian mereka semua berlutut dan menatap Lin Tian dengan ngeri. Lin Tian menertawakan orang-orang ini. Nanti, ayah dan anak dari keluarga kayu, yang merupakan pemilik keluarga kayu, harus mendengarkan mereka dan tidak menyakiti mereka, kamu tahu. Orang-orang ini mengangguk liar, tetapi beberapa orang juga berkata, Tuanku, bagaimana jika semua orang, atau Tuan Huai Hui, mengirim seseorang untuk datang? Lin Tian ragu-ragu, kalau begitu kamu tidak akan pergi dari sini, mengapa kamu harus berada di sini? Semua orang saling memandang, dan Lin Tian melepaskan jiwa abadi Fan Qing, dan berkata kepada Mu Xiao, tunggu sebentar, aku akan mengeluarkan semua barang keluargaku dan memberikannya kepadamu. Nanti, orang-orang ini,
kamu bisa membawa mereka pergi dan melindungimu. Mu Xiao segera menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, balas dendamku telah dibalas dendam pada putriku. Kami hanya ingin bepergian keliling dunia. Mu Qing mengangguk, ya, aku akan bermain-main dengan ayahku. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia harus berkata, baiklah, hati-hatilah dirimu. Keduanya mengangguk, dan Lin Tian meminta Fan Qing untuk memimpin jalan ke rumah harta karun Fan, sementara semua orang tampak iri. Sampai beberapa saat kemudian, Lin Tian dan yang lainnya datang ke rumah harta karun bawah tanah, di mana ada kristal abadi yang tak terhitung jumlahnya. Di antaranya ada banyak kristal abadi kelas menengah. Semua di sini, di mana jalan hijau tertekan, dan Lin Tianen setelah suara rahmat, lihatlah kayu Xiao, kamu perlu membudidayakan Xianjing, ambil lebih banyak. Ini, kata Mu Xiao ragu-ragu, ambillah, sama-sama. Mu Xiao harus maju untuk mengambil beberapa, dan Lin Tian melihat pedang biru abadi dan Ming hijau oriental, kamu juga bisa mengambilnya. Kita, ada beberapa kecelakaan di Qingming Timur, tetapi Lin Tian Xiao berkata, tidakkah kamu ingin menjadi kuat atas dasar Kaisar Abadi? Ya, tapi itu, Qingming Timur tiba-tiba merasa malu, tetapi Kaisar Abadi pedang biru tidak sopan, dia mengambil beberapa kristal abadi satu demi satu. Lin Tian menertawakan, Qingming Timur, jika kamu tidak mengambilnya, dia akan mengambil semuanya nanti. Aku menginginkannya. Qingming Timur segera bergegas maju seperti orang yang kelaparan, dengan marah mengikis. Akhirnya, Lin Genius mengumpulkan sisanya, dan kemudian menyingkirkan penggemar Qing Xiao dan berkata, ayo pergi. Setelah mereka meninggalkan rumah Fan dan keluar dari kota Fantong, Mu Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Lin, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Aku akan pergi ke kota bintang 2 atau kota yang lebih tinggi dan menemukan orang yang lebih kuat. Lin Tian hanya memiliki satu tujuan saat ini. Dia sedang mencari seseorang untuk menghancurkan tubuh emasnya, dan Mu Xiao berkata sambil tersenyum masam, kurasa kamu adalah orang pertama yang menemukan seseorang untuk berurusan dengan dirimu sendiri di Yue Wangxing. Lin Tian tidak berdaya, tidak mungkin, tubuh emasku istimewa. Saya hanya bisa menemukan seseorang untuk mematahkannya. Mu Xiao mengerti dan berkata, kota bintang 2 terdekat di sini adalah kota Sanghua. Ada banyak ahli di dalamnya, dan ada banyak kota bintang 1 di dekatnya. Banyak talenta kota bintang 1 yang sering mengadakan duel di sana. Kamu bisa pergi dan melihat-lihat. Lin Tian mengerti dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Bab 2058 Mu Xiao dan Mu Qing juga mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Tian satu demi satu, dan Lin Tian membawa 2 orang lainnya dan pergi dari sini bersama. Setelah masalah Lin Tian di kota, seluruh orang penasaran dengan asal-usul Lin Tian, dan bahkan bertanya-tanya mengapa Lin Tian begitu kuat. Adapun Mu Qing, dia bertanya di samping Mu Xiao, ayah, katamu, mengapa dia begitu kuat? Aku juga tidak tahu. Kayu yang diungkapkan Xiao tidak mengerti, dan kayu jernih tetapi menunjukkan ekspresi harapan, juga tidak tahu bintang Raja Bulan dapat menyebarkan legendanya. Ya, dia akan menjadi jenius yang paling brilian, Mu Xiao menegaskan, dan Mu Qing bersenandung, lalu dengan senang hati dan Mu Xiao pergi dari kota Fantong. Namun, di sisi lain jalan, Qingming Timur menyerap kristal abadi dan berkata, berapa banyak yang harus diserapnya sebelum berubah. Dikatakan bahwa perubahan pertama akan memakan waktu siang dan malam untuk diserap, kata pedang biru abadi. Ah, panjang sekali, tentu saja. Menurutmu transformasi itu sangat mudah, pedang biru abadi membenci tahu, sementara Qingming Timur menghela nafas, ini benar-benar sulit. Kemudian keduanya terus berjalan dan menyerap, sementara Lin Tian pergi ke kota Murbei satu persatu sesuai dengan ingatan Fan Qing. Namun, karena ketidakmampuan mereka untuk terbang, ketiga pria itu harus melakukan perjalanan perlahan hingga 10 hari kemudian, ketika mereka tiba di kota bintang 2, kota Sanghua. Ini kota Sanghua, Qingming Timur terkejut melihat bunga di mana-mana di luar kota, dan bahkan di dalam kota. Adapun Lin Tian, dia berkata, menurut ingatan setiap putra keluarga, kota bunga Murbei ini dikelola oleh keluarga Murbei. Kalau begitu, haruskah kita pergi ke keluarga Murbei untuk mencari ahli? Kaisar Abadi Pedang Biru bertanya, dan Neraka Biru Timur juga memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Adapun Lin Tian, dia berkata, tidak, itu cincin bunga di sini. Arena tantangan bunga, Pedang Biru Abadi meragukan, dan Lin Tianen berkata, dikatakan bahwa ada arena tantangan di sini, yang menarik banyak orang untuk bertarung setiap hari. Sebelum malam tiba, orang pertama di arena tantangan bisa mendapatkan hadiah 100 Xianjing kelas menengah dari keluarga Murbei. Hijau Timur Mingleng selanjutnya, 100 barang berukuran sedang, yang akan datang banyak orang. Ya, banyak jenius, dan para jenius ini, 100 yuan adalah banyak bagi mereka, dan jika 100 yuan sehari, itu tidak terbayangkan, Lin Tian berkata sambil tersenyum. Jadi kamu ingin menjadi orang nomor 1, pertama-tama, ini yang terkuat, tentu saja, saya perlu menantang, dan kemudian menunggu orang lain menantang saya. Dengan cara ini, saya bisa menyelamatkan berlarian, Lin Tian berkata sambil tersenyum.
Isgrin Ming khawatir bagaimanapun, kalau-kalau bertemu orang yang sangat mengerikan. Jangan khawatir, jika mengerikan, itu akan membosankan. Lin Tian tertawa, dan pedang biru abadi juga memandang King Ming Timur. Kekuatannya, kamu tidak yakin. Memikirkan kengerian Lin Tian, Oriental King Ming tidak mengatakan apa-apa. Lin Tian membawa mereka ke kota dan kemudian langsung pergi ke Sokali Arena Tantangan Bunga D. Di dalam arena tantangan bunga, ada alun-alun melingkar besar, dan alun-alun itu dikelilingi oleh orang-orang, sedangkan di tengahnya adalah arena tantangan. Ada dinding di tepi arena tantangan, di mana ada papan peringkat, dan hanya ada 100, dan ada aturan di atasnya. Setelah melirik aturannya, Oriental King Ming berkata, jika Anda ingin menantang tempat pertama, Anda harus menjadi 100 besar terlebih dahulu. 100 yang pertama, bukan untuk menantang 100 yang pertama secara langsung, Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Oriental King Ming mengangguk. Itu masalahnya, dan tempat ke-100 tampaknya tidak lemah. Lin Tian melihatnya dan berkata sambil tersenyum, 3 abadi, 9 bintang abadi, abadi tingkat surga, lumayan. Alis Ming hijau timur mengerutkan kening, ini, tampaknya penampilan yang sangat mengerikan. Lin Tian mengabaikan, tetapi pergi ke sisi lain, di mana ada orang khusus yang bertanggung jawab atas pendaftaran, dan Lin Tian datang ke sana dan berkata, saya ingin mendaftar. Oh, siapa yang Anda tantang? Lin Tian berkata langsung, 103 abadi. Orang yang bertanggung jawab menatap Lin Tian dan berkata, kamu, San Xing Xianjun. Iya, apakah menurutmu itu lelucon? Orang yang bertanggung jawab itu segera membenci cara, dan Lin Tian tidak mengerti untuk bertanya, saya tidak bercanda. Apakah kamu bercanda? Lihat dirimu, kekuatan apa yang akan Anda tantang tempat ini? Ini segera menarik kerumunan di sekitar, ketika orang-orang itu mendengar bahwa Lin Tian akan menantang yang ke-100, mereka tertawa satu persatu, beberapa orang bahkan bercanda, wah, berhenti bercanda, itu tidak bisa selesai. Beberapa orang juga berkata, ya, tempat ke-100, apalagi kamu, adalah Kaisar Abadi Bintang 9, semuanya harus ditimbang. Lin Tian tidak berbicara, tetapi tersenyum pada orang yang bertanggung jawab, apakah tidak ada aturan di sini? Ini bukan tanpa peraturan, tetapi 100 tantangan pertama membutuhkan sepotong Raja Peri terbaik pada satu waktu, apakah kamu memilikinya? Lin Tian mengeluarkan sepotong, apakah itu baik-baik saja? Pihak lain harus mengatakan, nama, Lin Tian menyebutkan namanya satu persatu, sementara pihak lain mendaftarkan satu persatu, dan kemudian mengeluarkan selembar kayu dan memberikannya kepada Lin Tian. Sekarang kamu ambil ini, dan aku akan mengaturnya nanti. Saya mengerti. Lin Tian menyingkirkan selip kayu dan menunggunya. Acara yang ingin ditantang Lin Tian nomor 100 segera menyebar dan menarik banyak orang untuk menonton. Oriental King Ming berkata kepada Lin Tian, sepertinya banyak orang tidak menyukaimu. Pedang biru abadi bercanda, bukankah ini omong kosong? Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara. Baru setengah hari kemudian giliran Lin Tian. Lin Tian memiliki arena tantangan, dan semakin banyak orang menonton opera. Adapun Lin Tian, ada seorang pemuda berdiri di depannya. Dia mengenakan sepasang sarung tangan emas di punggungnya, dan menatap Lin Tian dengan jijik. Wah, kamu membuang-buang uang dan hidup. Saya di sini untuk menyia-nyiakan hidup saya. Lin Tian tersenyum pada pria itu, dan pria itu berkata dengan dingin, apakah menurutmu aku lemah? Tidak, aku ingin kamu menyerangku. Sebaiknya kau membunuhku. Jika tidak, itu akan menjadi aku yang mengalahkanmu. Lin Tian tersenyum pada pria itu. Pria itu menatap Lin Tian dengan aneh. Jika kamu ingin melakukan ini, aku tidak akan sopan. Para penonton di antara penonton sangat panas, dan beberapa berkata, orang ini, apakah kamu ingin mati? Seorang Raja Peri menantang Kaisar Peri Bintang 9, atau 3 abadi. Di bulan ini, Bintang Raja adalah orang yang tidak takut mati. Ya, selalu ada beberapa orang bodoh setiap tahun. Ketika orang-orang ini tidak optimis tentang Lin Tian, pria itu sudah mulai bertarung secara langsung, dan kekuatan tinju itu sangat kuat. Orang-orang di kejauhan juga bisa melihat cahaya api dari kepalan tangan itu menggores di udara. Tetapi Lin Tian tidak hanya tidak mencoba menghindarinya, tetapi juga berinisiatif untuk berdiri diam dan bertemu tinju ini secara langsung. Ledakan, pukulan itu menghantam Lin Tian dengan keras, tetapi Lin Tian hanya mundur beberapa langkah, tubuhnya sedikit retak, tetapi seluruh orang dalam semangat yang baik, dan tidak ada yang terjadi. Bab 2059 mereka tercengang, mereka tidak percaya itu benar. Pria di arena tantangan, dengan alis terkunci, menatap Lin Tian dan bertanya, wah, bagaimana kamu melakukannya? Tubuh emasku, bukankah itu sulit? Lin Tian tersenyum pada lawan arena tantangan, sementara orang di arena tantangan memandang Lin Tian dengan aneh. Wah, kamu hanya seorang Raja Peri, bagaimana kamu bisa memiliki tubuh emas yang kuat? Apa, tidak percaya? Lin Tian menertawakan orang-orang di arena tantangan, tetapi dia secara alami tidak mempercayainya, jadi dia mengepalkan tangan lagi, tetapi hasilnya sama, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang Lin Tian. Tapi adegan itu sibuk, beberapa orang bergumam, bocah ini, dia tidak lemah, dia memiliki pertahanan yang kuat.
Tidak, sepertinya sangat kuat. Orang ini, bagaimana kamu melakukannya? Semua orang tampak bodoh dan tidak percaya itu benar, dan orang-orang di arena tantangan mengerutkan kening. Wah, aku telah berada di arena tantangan selama bertahun-tahun, dan aku bertemu denganmu untuk pertama kalinya. Lin Tian tersenyum padanya. Kurangi bicara dan lakukan lebih banyak. Jika kamu tidak bisa memenangkanku, aku harus mengalahkanmu nanti. Kalahkan aku? Wah, Anda hanya bertahan paling baik. Bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Orang-orang di arena tertawa. Tetapi Lin Tian tersenyum dan saling menatap dan berkata, apakah menurutmu aku berbohong? Wah, aku akui. Aku tidak bisa mematahkan pertahananmu. Tapi kamu Xianjun akan mengalahkanku kecuali itu mimpi. Pria itu tertawa, dan penonton tertawa. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Wah, bukan karena kamu tidak percaya. Itu kamu, ini benar-benar lemah. Pria itu tertawa, dan Lin Tian harus berkata, kalau begitu aku harus melakukannya. Ketika Lin Tian selesai berbicara, masih merupakan aturan lama untuk mengeluarkan Qin secara langsung, dan orang-orang bertanya-tanya apa yang dilakukan Lin Tian dengan Qin. Adapun lawannya, dia bahkan bercanda, wah, jika kamu mematahkan Qin, kamu ingin menyakitiku. Ini bukan piano yang rusak. Lin Tian saling tersenyum, lalu bangkit secara manual. Lagu jiwa abadi mengelilingi arena. Kemudian ketika mereka melihat lawan Lin Tian, mereka tiba-tiba berteriak dengan kepala di pelukan. Kemudian mereka melangkah mundur dan berkata dengan marah, kamu akan menyerang jiwa abadi. Iya, Lin Tian menertawakannya, dan semua orang tahu bahwa Qin Lin Tian sangat kuat. Tidak hanya itu, beberapa orang secara bertahap tertarik pada Lin Tian. Bahkan di kerumunan, ada seorang gadis pelayan yang berkata kepada wanita yang mengenakan kerudung, Nona, orang ini, itu tidak mudah. Ini sedikit bisa ditoleransi, tapi Cai Xianjun masih lemah. Wanita bercadar itu bergumam, dan ada bau aneh padanya. Gadis pelayan itu mengangguk ke arah tuang ini, dibandingkan dengan kejeniusan dalam pikiran wanita muda itu, masih jauh dari. Teruslah menonton, kata wanita itu, baiklah, Nona. Kemudian Lin Tian di arena tantangan terus menekan lawan sampai lawan kebobolan, dan di sini, semua orang tahu bahwa Lin Tian telah menang dan memenangkan orang ke-100. Orang yang bertanggung jawab atas pendaftaran tercengang, saya tidak percaya Lin Tian begitu kuat. Tetapi yang membuat orang lebih terkejut adalah Lin Tian datang langsung ke orang yang bertanggung jawab dan berkata, saya ingin menantang yang pertama. Apa? Pertama, orang yang bertanggung jawab terkejut. Ketika orang-orang di sekitar arena tantangan mendengar ini, mereka juga terkejut. Adapun gadis pelayan, dia berkata kepada wanita di sekitarnya, Nona, apakah Anda mendengar itu? Dia ingin menantang nomor 1, Raja Utara. Nomor 1 itu bukan tantangan yang baik, kecuali dia benar-benar kompeten. Itu akan menarik perhatian orang. Kata wanita itu, gadis pelayan itu mengangguk. Ya, ada banyak eyeliner di keluarga besar. Mereka semua memilih tamu pintu di sini, dan orang ini sangat misterius sehingga dia mencoba mendapatkan harga yang bagus. Lihat itu, diperkirakan ketika dia datang ke arena tantangan, dia yakin lagi. Baik, tapi sekarang Lin Tian tersenyum pada pria terdaftar itu dan berkata, tidak bisakah kamu? Ya, tapi 10 kristal abadi berukuran sedang. Lin Tian mengeluarkan si anjing lagi dan berkata, apakah itu baik-baik saja? Pria itu mengangguk, lalu mendaftar, tetapi orang-orang membicarakannya. Adapun Lin Tian, ketika dia kembali ke kedua orang itu, King Ming Timur berkata, tahukah kamu, banyak orang hanya bertanya tentang asal-usul Anda. Cungkil aku, nah, ini banyak keluarga. Mereka datang ke sini untuk menanyakan tentang nilai Anda dan bertanya apakah Anda ingin bergabung dengan mereka. Selesai mengatakan, Oriental Green Ming ini mengeluarkan setumpuk surat undangan. Banyak dari undangan ini menandai harga, seperti sebulan, berapa si anjing setahun. Melihat ini, Lin Tian Xiao berkata, saya tidak menyangka ada begitu banyak keluarga kaya di sini. Oriental King Ming berkata sambil tersenyum, saya telah mendengar bahwa kota Hua ini adalah kota bintang 2 paling terkenal di dekatnya. Oleh karena itu, keluarga yang tak terhitung jumlahnya, bahkan beberapa kekuatan, datang ke arena ini untuk menemukan bakat. Pedang biru abadi juga berkata sambil tersenyum, jika Anda mengalahkan yang pertama, diperkirakan nilainya harus dikalikan beberapa kali. Lin Tian tertawa dan berkata, saya di sini bukan untuk mendapatkan si anjing, tetapi untuk menemukan seseorang untuk memperbaiki saya. Ketika mereka mendengar ini, mereka tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat, sebuah suara datang dari udara, siapa? Siapa yang akan menantangku? Orang-orang melihat seorang pria kuat mendarat dari udara, dan orang-orang iri. Lihat, 5 makhluk abadi itu kuat, kamu bisa terbang di kota Murbe. Pedang biru kaisar abadi iri cara, tiba-tiba bisa terbang. 5 cara abadi, betapa kuatnya itu, gumam neraka. Hijau timur Lin Tian berkata sambil tersenyum, itulah tantangannya. Setelah itu, Lin Tian keluar dan melompat ke arena tantangan. Sementara Raja Utara melihat Lin Tian, wah, kamu, seorang Raja Peri ingin menantangku. Baiklah, Raja Utara itu mengejek, nak, tahukah kamu mengapa aku disebut Raja Utara?
Entahlah, saya memiliki kekuatan besar, dan di kota Sanhua, tidak ada orang kekuatan lebih besar dariku. Li Wang Utara itu berpuas diri, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, itu benar, saya membutuhkan orang dengan kekuatan besar. Bei Li Wang mengira Lin Tian datang untuk menantangnya, dan kemudian dia berkata, wah, apakah menurutmu aku bercanda denganmu? Aku tidak bercanda, tapi kupikir jika kamu ingin mengalahkanku, sebaiknya kamu mengeluarkan semua kekuatanmu, atau kamu akan kalah nanti. Lin Tian tersenyum pada Raja Bei Li. Kerumunan segera mendesis, jelas merasa bahwa Lin Tian membual, dan gadis di atas ring berkata kepada nonanya, Nona, apakah Anda mendengar saya? Anak ini sangat gila, dia melanggar hukum. Saya mengerti, ini gila, kata wanita di bawah kerudung. Tidak hanya wanita itu, tetapi juga keluarga lain dan Sanxiu merasa bahwa Lin Tian terlalu sombong. Raja Utara Li mulai mengumpulkan kekuatan, seluruh tubuhnya seperti ekspansi, dan matanya membenci Lin Tian. Wah, aku akan membuatmu menyesal datang ke arena ini. Bab 2060 Lin Tian tersenyum. Ayo, tapi Bei Li Wang mendengus dan menghentakkan kakinya. Seluruh arena tantangan bergetar, dan orang-orang di sekitar arena tantangan juga bergetar. Beberapa orang bergumam, Bei Li Wang ini kuat. Tidak, itu terlalu kuat, 5 makhluk abadi itu berbeda. Seseorang berseru, tetapi gadis pelayan itu bertanya kepada wanita di sekitarnya, Nona, apakah menurutmu dia bisa menahan serangan Bei Li Wang? Ini sulit. Bei Li Wang telah menjadi nomor 1 selama beberapa bulan berturut-turut. Kekuatannya sangat besar, yang tidak sebanding dengan orang biasa. Gadis pelayan itu berkata setelah mendengarkan, bukankah anak laki-laki ini sudah mati? Setelah ragu-ragu sejenak, wanita itu berkata, itu akan hancur. Pada saat ini, tidak hanya wanita itu, tetapi juga orang lain di tempat kejadian juga berpikir bahwa jika Lin Tian dipukul oleh Bei Li Wang, dia akan mati. Kaisar Abadi Pedang Biru dan King Ming Oriental tertawa, karena mereka tahu bahwa Lin Tian pasti bisa melawan. Adapun satu pukulan Bei Li Wang melintasi langit, itu mengandung kekuatan yang kuat, dan kemudian bergegas ke Lin Tian. Boom, tinju itu membuat Lin Tian sen terbang, tetapi dihentikan oleh susunan arena tantangan, sehingga dia masih bisa berdiri di arena tantangan, dan orang-orang mengira Lin Tian akan putus. Tetapi Lin Tian bukan apa-apa, malah menatap tubuh emasnya dan tertawa, setengah retak, bagus. Ketika semua orang bingung, Lin Tian menoleh ke belakang dan tersenyum pada Raja Utara, ayo lagi. Anda, Bei Li Wang sendiri tidak percaya menatap tinjunya dan bergumam pada dirinya sendiri, tinju yang baru saja saya miliki jelas sangat kuat, tetapi mengapa dia tidak takut sama sekali? Sementara Bei Li Wang bertanya-tanya, Lin Tian tersenyum, ada apa, jangan lagi. Wah, aku hanya akan terus membangun. Raja Bei Li mendapatkan kembali pikirannya, dan kemudian dia terus membangun kekuatannya untuk menargetkan Lin Tian. Namun, orang lain di tempat kejadian mulai bersenang-senang dan bahkan berbicara tentang Lin Tian. Anak ini, itu tidak mudah, dia mampu menahan pukulan berikutnya sekarang. Tidak ada masa depan, sekarang dia Xian Jun. Jika Xian dia, bukankah dia akan menjadi orang pertama di kota Sanghua? Pasti, bahkan gadis pelayan yang duduk di sana pun bersemangat, Nona, dia bahkan melawan, dan tidak ada yang terjadi. Wanita itu juga bersemangat, dia, mungkin itu yang aku cari. Nona, apakah menurutmu dia sangat baik, dia hanya Xian Jun sekarang, sangat mengerikan. Bagaimana dengan Xiandi, atau apakah ada negeri dongeng wanita itu bertanya, dan gadis pelayan itu mengerti, itu mengerikan. Ya, tidak peduli apa, pastikan kamu mendapatkannya, wanita itu menantikannya, tetapi gadis pelayan itu berkata dengan tergesa-gesa, lihat, ada orang dari keluarga lain yang duduk di sekitar, mereka pikir mereka ingin menculiknya segera. Kamu, temukan cara untuk menatap kedua pria itu, wanita itu berkata kepada gadis pelayan, dan gadis pelayan, bersenandung, duduk di sana dengan diam, menunggu kedua dari Oriental King Ming. Di arena tantangan, Raja Utara menyerang lagi, dan targetnya adalah Lin Tian. Kali ini, Bei Li Wang memukul berkali-kali lipat dari sebelumnya, dan masih ada dengungan di udara, yang merupakan adegan ketika bayangan tinju tergores di udara. Wah, pergi ke neraka, aku akan memberimu teriakan keras, dan kemudian aku akan memukulmu. Lin Tian, bagaimanapun, tidak ada hubungannya dengan itu, dia masih berjuang melawan serangan ini. Tubuh emas Lin Tian rusak 2/3 atau 1/3. Lin Tian juga menatap dirinya sendiri, lalu tersenyum pada Bei Li Wang, itu tidak cukup. Anda, Bei Li Wang telah tercengang, dan para penonton telah berdiri satu demi satu. Beberapa orang bersemangat dengan segala macam teriakan, tetapi Bei Li Wang terlihat jelek, karena dia tahu bahwa jika dia kalah dari Lin Tian hari ini, akan sangat sulit untuk mendapatkan Xian Jing setiap hari, dan keluarga lain mungkin tidak memberinya harga tinggi. Memikirkan hal ini, Bei Li Wang tidak mau, dan berkata, wah, selanjutnya, aku akan bergerak sungguh-sungguh. Setelah itu, Bei Li Wang duduk, dan kemudian kekuatannya mulai berkumpul. Kemudian Bei Li Wang menumbuhkan sisik dan menatap Lin Tian. Wah, saatnya memberimu tumpangan. Orang-orang meragukan, ini keterampilan Lin Jia. Ya, salah satu keajaiban langit dan bumi.
Aku tidak menyangka Lin Jiashu seperti ini. Di satu sisi timur, Qingming bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu Lin Jia? Pedang biru abadi tidak mengerti. Bulan ini, metode kultivasi Wang Xing sedikit berbeda dari kita, dan aku belum pernah mendengar tentang sihir langit dan bumi. Qingming timur oh suara. Terus lihat Lin Tian, dan Raja Utara itu tiba-tiba mulai, semua sisik terbang keluar, dan menjadi pisau lempar, satu persatu mengenai Lin Tian. Kekuatan ini lebih kuat dari itu sekarang, dan tubuh emas Lin Tian benar-benar rusak. Bei Liwang sangat senang, mati, orang-orang berpikir sangat disayangkan bahwa Lin Tian begitu kuat, tetapi sekarang setelah tubuh emas rusak, Xianghe juga akan dihancurkan, dan akhirnya hidup tidak sebaik kematian. Tapi yang tidak bisa mereka bayangkan adalah bahwa Lin Tian tiba-tiba memiliki tubuh emas lain, dan Raja Meng Utara berkata, bukankah tubuh emasmu rusak? Lin Tian berkata sambil tersenyum, ini adalah lapisan kelima dari tubuh emas. Pada saat yang sama, ketika Lin Tianxiu tiba di Xianjun Bintang 4, orang-orang di ruangan itu tampak bodoh, dan gadis itu berkata dengan aneh, Nona, bukankah hanya ada satu tubuh emas? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak? Saya juga tidak tahu, wanita itu tidak mengerti, dan Bei Liwang kesal, aku tidak peduli berapa banyak yang kamu miliki, aku akan menghancurkanmu hari ini. Setelah itu, Raja Utara terus mencoba, tetapi hasilnya sama, tidak peduli bagaimana Raja Utara mencoba, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang Lin Tian, dan lapisan kelima tubuh emas tidak terpengaruh sama sekali. Lin Tian harus berkata, sudah berakhir, Liwang Leng Utara selanjutnya, akhir. Iya, Lin Tian mengeluarkan pianonya, dan Raja Utara segera mundur dan berjaga-jaga, wah, apa kamu? Sepertinya kamu sedikit lebih pintar dari pria barusan, dan tahu untuk menjaga jarak tertentu dariku. Nak, tidak peduli senjata ajaib apa yang kamu gunakan, aku tidak takut padamu. Setelah itu, Lin Jia muncul di Bei Liwang, melindungi dirinya sendiri, hanya menyisakan sepasang mata untuk menatap Lin Tian. Lin Tian menertawakan mereka, oke, tidak omong kosong. Musik berdering lagi, dan Raja Utara mundur dengan menyakitkan dan menjaga jarak. Selama aku menjaga jarak denganmu, tidak apa-apa. Orang-orang juga menemukan masalah ini, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, apakah menurutmu aku hanya memiliki suara piano ini? Apakah Anda punya cara lain? Raja Utara bercanda, dan perpisahan Lin Tian tiba-tiba muncul di belakang Raja Utara dan jatuh telentang. Bahkan jika pihak lain memiliki Lin Jia, hasilnya sama, dia langsung berteriak, semua orang di tempat kejadian tercengang, terutama beberapa anggota keluarga, satu persatu. Gila, perpisahan macam apa ini? Serangan apa itu barusan? Gadis pelayan itu bahkan lebih tercengang, Nona, ini. Bab 2061 di arena tantangan. Bei Liwang berdiri dan menatap Lin Tiadao, wah, beraninya kamu menyerangku. Menyelinap padamu? Bagaimana kita bisa menyelinap masuk ketika kita bertarung di sini? Lin Tian menertawakan Raja Utara, yang dengan hati-hati menjaga sekelilingnya dan menatap Lin Tian Bensun. Katakan padamu, aku tidak akan membiarkanmu sukses lagi. Lin Tian tersenyum padanya, oh, apakah itu? Bagaimana dengan itu, pada? Saat ini, bayangan yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan orang-orang terkejut melihat pemandangan ini. Adapun Raja Utara, mereka juga tercengang, dan bayangan ini dihancurkan satu persatu. Bei Liwang tidak tahu bahwa hantu-hantu ini tidak memiliki pertahanan, jadi dia hanya membuka penutup untuk melindungi dirinya sendiri, alih-alih menyerang mereka. Oleh karena itu, bayangan sihir Lin Tian dapat dengan mudah melawan pemusnahan virtual yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung membiarkan Raja Utara menang. Liwang Utara terlihat jelek, dan terluka parah ke tanah, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin melanjutkan? Tidak. Bei Liwang benar-benar takut pada Lin Tian, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, terima kasih telah menghancurkan tubuh emasku. Semua orang tidak tahu apa yang dimaksud Lin Tian, tetapi Lin Tian memandang orang yang bertanggung jawab dan berkata, saya menang. Orang yang bertanggung jawab segera mengumumkan bahwa Lin Tian telah memenangkan hadiah pertama, sementara Bei Liwang meninggalkan arena dengan cepat. Lin Tian kemudian mundur dari arena tantangan untuk kembali ke Qingming Timur dan orang lain, sementara keluarga yang tak terhitung jumlahnya di dekatnya mengelilinginya. Adik laki-laki, bergabunglah dengan kami bisa memberimu banyak Xianjing. Adik laki-laki, selama kamu datang ke keluarga kami bisa memberimu apa yang kami miliki. Datanglah kepada kami, apa maumu, kami akan mendapatkannya untukmu. Ada banyak orang yang mencoba memenangkan Lin Tian, tetapi Lin Tian menolak satu persatu, semua orang kembali tanpa hasil. Tetapi ada juga beberapa orang berbakat yang ingin menantang Lin Tian. Oleh karena itu, orang-orang ini menantang Lin Tian satu persatu, tetapi hasilnya sama, tidak ada yang mematahkan tubuh emas Lin Tian sama sekali. Lin Tian hanya bisa terus melihat lapisan kelima tubuh emasnya, dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya agak sulit untuk memecahkan lapisan kelima ini. Tetapi Lin Tian tahu bahwa kota Murbei ini dapat menarik banyak bakat setiap hari, jadi dia berencana untuk tinggal di sini sebentar.
Pada saat yang sama, ketika malam tiba, Anda bisa mendapatkan kristal abadi hari ini. Kemudian ketika Lin Tianshan meninggalkan arena tantangan dan pergi mencari penginapan untuk menginap. Tuanku, Anda telah mengemuka hari ini. Pedang biru abadi tersenyum dan berkata, sementara Lin Tian tersenyum, bukan apa-apa. Oriental Kingming memegang tas kecil, tahukah kamu, undangannya penuh. Lin Tian tidak punya pilihan selain menertawakan dirinya sendiri. Ah, aku tidak bisa menahannya, ini sangat populer. Kingming Timur tidak menyangka bahwa kulit Lin Tian tebal. Ketika dia hendak ke hutan Tukau, dia menemukan bahwa jalan-jalan tiba-tiba kosong dan gelap. Di mana kita? Ketika pedang biru abadi saya menemukan bahwa itu salah, dia menjadi curiga. Adapun Kingming Timur, dia bingung. Aneh bahwa kami masih dikelilingi oleh orang-orang, dan lampu berkedip. Sekarang, bagaimana kita bisa merasakan kuburan massal? Lin Tian berkata sambil tersenyum, ini bukan kuburan massal, tetapi seseorang meminta kami untuk pergi ke barisan lukisan mereka. Susunan lukisan, pedang biru abadi menarik napas. Adapun Kingming Timur, dia juga terkejut. Kemudian seorang gadis pelayan bertepuk tangan. Pemuda ini, dia benar-benar kuat. Bahkan susunan lukisannya bisa dilihat. Biarkan tuanmu keluar, Lin Tian berkata langsung. Dan gadis pelayan Leng itu selanjutnya, apakah kamu tahu itu? Aku telah memperhatikan kalian semua di arena tantangan hari ini. Terutama aroma wanita muda di sekitarmu, yang juga ada di sini, Lin Tian berkata sambil tersenyum. Gadis pelayan itu terkejut. Pada saat ini, seseorang muncul dari susunan. Itu adalah seorang wanita dengan kerudung dan aroma yang kuat. Tapi pedang biru abadi tersenyum, Tuan, sepertinya Anda sangat terkenal sehingga Anda telah menarik semua wanita cantik. Oriental Kingming berkedip, gadis pelayan ini tidak buruk, tapi yang ini mengenakan kerudung. Tahukah kamu itu cantik? Pedang biru abadi putih satu mata, kamu orang ini bisa berbicara. Aku salah, apakah wanita jelek memakai kerudung? Pedang biru abadi bertanya, tetapi Kingming Timur berkata, itu benar. Kemudian keduanya berdebat, dan wajah gadis pelayan itu jelek, dan akhirnya dia berkata, kamu sudah selesai, nona muda saya tidak sejelek yang Anda katakan. Pedang biru abadi segera berkata sambil tersenyum, aku akan memberitahumu, itu cantik. Dengan kerudung, siapa yang tahu apakah jelek atau cantik? Kingming Timur menolak untuk mematuhi jalan, dan gadis pelayan itu menatap Kingming Timur. Apakah kamu percaya aku akan membersihkanmu? Ayo, aku tidak takut. Setelah Ming Hijau Timur selesai, dia berlari ke belakang Lin Tian, dan pedang biru abadi membencinya dan berkata, kamu benar-benar konselor. Jika tidak, orang-orang di sini adalah monster. Saat ini, Dongfang Kingming tidak berani menertawakan seorang gadis pelayan. Dia takut pihak lain akan memperbaiki dirinya sendiri. Apa yang ingin dikatakan pedang biru abadi? Wanita bertopeng itu berkata, semuanya, tidak peduli bagaimana Anda berbicara tentang saya, itu tidak masalah, tetapi saya punya permintaan. Permintaan? Permintaan apa? Kingming Timur bingung, dan pedang biru abadi juga penasaran menatap wanita ini. Sangat sederhana, saya ingin meminta pemuda ini untuk berbicara dengan saya. Wanita bertopeng itu menatap Lin Tian, dan Kingming Timur berkata sambil tersenyum, aku tahu, saya yakin akan menemukannya. Namun, pedang biru abadi berkata, orang dewasa kita berkata bahwa dia tidak akan bergabung dengan keluarga manapun, sebaiknya kamu melupakannya. Tetapi wanita bertopeng itu berkata, saya tidak datang untuk membiarkannya bergabung dengan keluarga saya, tetapi ingin bekerja sama dengannya. Kerjasama, pedang biru abadi dan Kingming Timur menunjukkan penampilan aneh, tetapi Lin Tian bertanya sambil tersenyum, saya pikir itu untuk menggunakan saya. Wanita bertopeng itu dengan cepat berkata, jangan salah paham, anak muda, saya tidak bermaksud begitu, aku hanya ingin bekerja sama denganmu, bukan memanfaatkanmu. Mari kita bicara tentang kerjasama, Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, dan wanita bertopeng itu berkata, ada makam kuno di dekat kota Sanhua, saya sudah ke sana berkali-kali, tetapi saya tidak bisa melewati suatu tempat. Hari ini, Anda adalah orang pertama di arena tantangan. Saya pikir Anda memiliki kemampuan ini. Makam kuno, pedang biru abadi dan Kingming Oriental saling memandang, dan wanita itu berkata, ada keajaiban langit dan bumi di tempat itu. Jika saya mendapatkannya, saya ingin membagikannya dengan Anda. Keajaiban langit dan bumi, Kaisar Abadi Pedang Biru dan istrinya segera datang untuk bersenang-senang. Bagaimanapun, hari ini mereka memantau sihir langit dan bumi Raja Bailey. Ini sangat menarik. Lin Tian bertanya, apakah itu berbahaya? Ya, ini benar-benar berbahaya, dan banyak orang telah meninggal di sana. Wanita itu mengatakan yang sebenarnya. Begitu Pedang Biru Abadi mendengarnya, dia berkata, sangat berbahaya, ayo pergi, bukankah kita harus mati? Oriental Kingming juga berkata, ya, kamu bisa masuk, semua orang bahagia. Tetapi jika kamu tidak bisa masuk dan mati di sana, itu salah kita, aku tahu itu tidak adil untukmu, jadi aku akan menggunakan kristal peri kelas atas sebagai hadiahku. Wanita bertopeng itu selesai, dan mengeluarkan sepotong kristal peri kelas atas. Bab 2062 kristal peri kelas atas sangat berharga, yang bisa dikatakan sangat langka.
Tapi sekarang wanita bertopeng ini mengeluarkan sepotong dan segera menarik Kaisar Oriental King Ming dan peri pedang biru. Yah, jika kamu pergi denganku, ini milikmu. Wanita bertopeng itu menatap Lin Tian dan yang lainnya dan berkata, Ming Hijau Timur ragu-ragu, seberapa kuat benda ini? Dikatakan bahwa sepotong kristal peri kelas atas dapat diubah lebih dari 1000 kali. Wanita bertopeng itu berkata, sementara Oriental King Ming menarik napas, aku harus menjadi yang baik selama berhari-hari, dan yang teratas ini lebih dari 1000 kali secara langsung. Lelucon apa? Disinilah harganya banyak uang, kata wanita bertopeng itu, dan King Ming Timur ragu-ragu untuk melihat ke bawah ke pedang biru abadi. Tapi pedang biru abadi berkata, jangan lihat aku, Anda harus melihat Tuhan saya, apakah dia ingin pergi? Oriental King Ming memandang Lin Tian, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya tidak tertarik dengan kristal peri kelas atas ini. Apa? Wanita bertopeng itu terkejut, tetapi King Ming Timur dan pedang biru abadi hanya bisa menatap kristal abadi dengan sedih. Tapi Lin Tian menambahkan, tapi aku suka tempat berbahaya, semakin berbahaya semakin baik. Apa maksudmu? Wanita bertopeng itu curiga, dan Lin Tian menunjuk ke tubuh emasnya, selama kamu mengatakan tempat ini bisa membuat tubuh emasku hancur, aku akan pergi. Menghancurkan tubuh emasmu? Wanita bertopeng itu bingung, dan Lin Tianen berkata, tubuh emasku sulit dipatahkan, dan aku datang ke sini untuk menemukan yang kuat untuk memecahkannya untukku. Begitu kata-kata itu keluar, gadis pelayan itu segera berbisik, Nona, apakah orang ini bercanda? Itu bukan lelucon. Wanita bertopeng itu ragu-ragu, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, ayo pergi, pimpin jalan. Wanita bertopeng itu berkata dengan penuh semangat, apakah kamu ingin pergi? Yah, jika itu berbahaya, tidak apa-apa, Lin Tian berkata, biarkan dia memimpin, dan wanita bertopeng itu berkata dengan gembira, ya. Selesai mengatakan, wanita bertopeng ini membawa gadis pelayan untuk pergi bersama mereka, tetapi King Ming Oriental yang mengikuti di belakang berkata, itu, kamu tidak mendapatkan kristal peri superiornya. Tapi pedang biru abadi berkata, apakah menurutmu dia peduli tentang ini? Itu benar juga, Eastern Green Ming menghela nafas, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, akan ada beberapa peri kelas atas di masa depan. Iya, Kaisar Abadi Pedang Biru dan King Ming Timur curiga. Lin Tian tersenyum dan berkata, saya dapat mengumpulkan beberapa bagian dalam satu hari. Kamu membual. King Ming Timur tidak mempercayainya, tetapi Pedang Biru Abadi mempercayainya dan berkata dengan penuh semangat, jika itu masalahnya, kembalilah dan bantu kami membuatnya, sehingga kami dapat dengan cepat membuat peri yang tak terhitung jumlahnya. Mendengar cara abadi, King Ming Timur juga bersemangat, dan Lin Tian tersenyum, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu datang ke bulan King Star dengan... Mereka sangat senang memiliki jaminan Lin Tian, tetapi gadis di depan mereka bertanya kepada nonanya, Nona, menurutmu orang-orang ini dapat diandalkan? Itu tidak bisa diandalkan, aku tidak tahu, tapi anak itu sangat pandai dalam hal itu, wanita bertopeng itu berkata, sementara gadis pelayan itu curiga, tapi bocah ini, agak konyol. Mungkin, orang-orang benar-benar akan menghancurkan tubuh emas mereka, wanita bertopeng itu serius, tetapi pelayan gadis itu meragukan. Sampai mereka meninggalkan kota, dan sekarang di halaman rumah Tuan Kota, seorang penjaga dengan hormat berkata kepada seorang wanita yang menyiram bunga, Tuan Kota, orang pertama, gantilah. Oh, siapa kali ini? Kekuatan apa? Wanita itu merias wajah tebal dan menyirami bunga dengan hati-hati. Raja Peri, dan Raja Peri Bintang 4. Apa? Raja Peri Bintang 4, apakah Anda salah? Wanita itu terkejut dan menatap penjaga itu. Tuhan, itu benar. Sekarang semua orang di kota membicarakannya, kata penjaga itu, dan Tuan Kota wanita ragu-ragu. Ceritakan padaku bagaimana dia mengalahkan Bei Liwang. Penjaga itu diperkenalkan satu persatu, dan wanita Tuhan mengerti dan berkata, maka perhatikan selama beberapa hari lagi, dan tuliskan setiap permainan untukku. Ya, Tuhan, pergi. Kemudian penjaga itu pergi, dan Tuan Kota wanita itu bergumam pada dirinya sendiri, Xianjun, ini pertama kalinya saya mendengar bahwa Raja Peri bisa menjadi yang nomor 1 di arena tantangan. Di hutan di luar kota, Tuan Kota secara alami tidak tahu bahwa dia sedang memikirkan dirinya sendiri, tetapi terus berjalan sampai setengah jam kemudian, wanita bertopeng itu berkata, itu tepat di depan. Namun, King Ming Timur bertanya, seberapa berbahaya makam kuno ini? Ada lapisan mekanisme di luar makam kuno, dan mekanisme ini memiliki tekanan-tekanan yang kuat. Jika Anda bisa melewati ini, Anda bisa memasuki makam kuno. Jika kamu tidak bisa melewatinya, kamu akan meremas di sana sampai hancur berkeping-keping. Wanita bertopeng itu berkata satu persatu. King Ming Timur menarik napas, sangat berbahaya. Dan gadis pelayan itu membenci cara, jika takut, kamu bisa berhenti sekarang. Siapa bilang aku takut? King Ming Timur tidak langsung yakin, tetapi pedang biru abadi berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, jika ada orang dewasa, mudah untuk mengatakan apapun. Lin Tian bertanya, bisakah kamu menghancurkan tubuh emasku?
Saya pikir begitu. Wanita bertopeng itu tidak yakin, dan Lin Tian mengangguk, ayo pergi. Kemudian wanita bertopeng itu membawa mereka ke pintu masuk gua yang ditinggalkan, di mana masih ada tablet batu. Tablet batu itu berkata, jangan masuk, atau kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Oriental Kingming menatap kata-kata itu dan bergumam, apakah itu sangat menakutkan? Gadis pelayan itu menakutkan, di sini, disebut 10.000 tumpukan tulang. 10.000 tulang, ya, itu berarti banyak orang yang meninggal di dalamnya, dan tidak ada yang berhasil. Gadis pelayan itu melanjutkan, dan Kingming Oriental tiba-tiba merasa tidak nyaman. Sampai kerumunan masuk, apa yang ada di depan mereka adalah tumpukan tulang, dan tulang-tulang putih di ruang gelap, memancarkan cahaya hijau lemah. Ini menakutkan. Kingming Timur menarik napas, dan pedang biru abadi menghela nafas, ini benar-benar tumpukan tulang. Wanita bertopeng itu memandang Lin Tian dan berkata, ini koridor, dikatakan bahwa di belakang koridor ada sebuah makam, ada keajaiban langit dan bumi di dalamnya. Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya setelah melihatnya, tidak ada yang pernah masuk, bagaimana kamu tahu apa yang ada di dalamnya? Ini mengingatkan Kingming Timur, ya, tidak ada dari kalian yang pernah masuk, bagaimana Anda tahu ada sesuatu di dalamnya? Wanita bertopeng itu mengeluarkan sebuah buku kuno, ada catatan di atasnya tentang pemilik makam kuno ini, dan setelah pemiliknya meninggalkan makam ini, dia pergi. Ming Hijau Timur mengambilnya dan berkata, bisakah itu menipu? Pedang biru abadi juga terasa aneh. Adapun wanita bertopeng itu, dia ragu-ragu, seharusnya tidak. Lagi pula, banyak orang tahu apa yang terjadi di sini. Lin Tian berkata kepada tulang putih, bagaimana dengan jiwa abadi, di mana Anda berakhir? Ini segera membuat pedang biru abadi dan Kingming Oriental penasaran, dan menatap kedua wanita bertopeng itu.